Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen Waalaikumsalam, Bu Guru. dan Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Guru kamu, Ibu Mariati, serta rekan guru hebat TPG Ekonomi 2023. Izinkan saya pre-teaching hari ini. Mohon dilihat secara detail untuk kemajuan saya ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, sebelum kita memulai belajar hari ini, tolong Nasir dipimpin doanya dulu. Teman-teman, agar pelajaran kita lebih bermakna di hari, kita sama-sama baca doa ya. Baca surah Al-As. Selesai. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nasir? Hadir semua, Bu? Iya, sepertinya di papan hadir semuanya hadir ya Nasir. Alhamdulillah. Nihil berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, coba sampah di bawah kursi, di bawah meja, di bawah laci untuk dibuang ke tempatnya. Yuk semangat. Sip, Udah, Bu. bagus. Ibu. Iya, Udah bersih, Bu. Bisa, Bu. iya benar, karena kebersihan itu sebagian daripada Iman. iman. Bagus, anak-anak hebat semuanya ya. Oke, baik. Tujuan dari rumah ke sekolah apa? Belajar, Bu. Belajar. Belajar. Betul. Tujuan sampingannya? Tebar-tebar Makan, Bu. Dikasih jajan. Dikasih jajan nih, Bu. Baik, Iya, Dapat ya. dikasih sangu, Bu. jajan. Kalau nggak dikasih duit jajan nggak boleh. Betul. Berarti nggak Jadi, sekolah. benar. Jadi tujuan utamanya itu adalah belajar. Tujuan sampingnya mungkin untuk uang jajan ya, nggak masalah. Yang penting kita kembali ke tujuan awal kita bahwa kita datang ke sekolah adalah untuk belajar. Sebelum kita memulai, sebelum kita memulai materi hari ini, yuk kita nyanyi dulu. Suka nyanyi semuanya? Suka. Ada yang cita-citanya mau jadi seperti Agnes Monica? Enggak. Enggak. Mau jadi Ibu Mariati. Mau jadi Ibu Mariati. Idola banget itu ya. Itu dulu guru saya Iya. juga itu. Beliau itu kalau dalam mengajar benar-benar menginspirasi. Semuanya Iya. tahu lagu Tanah Airku? Tahu. Mari Tahu. kita nyanyi. Are you ready? Ready. Oke. Duluan ya. Tanah Macet, Bu. Iya, Belum. apa-apa. Sabar. Oh, belum. Kita dengar dulu ketukannya. Oke, itu 2. Airku tidak ku lupakan, akan ku Hancur kenangan hidup, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Masya Allah, suaranya luar biasa. Nah, dari lagu ini kalian itu nanti kalau misalnya kuliah di Universitas Indonesia, kuliah di Harvard University sebagai mengambil jurusan ekonomi gitu ya, tetaplah kembali ke tanah air kita Indonesia. Siapa lagi yang mau membangun Indonesia ini kalau bukan kita. Contohlah Bapak DJ Habibie, setinggi apapun dia terbang kembali juga ke pangkuan Ibu
Kiwi. Kiwi. Baik. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Kegiatan Ekonomi. Ekonomi, Mantap. Ibu. Minggu lalu belajar mengenai kegiatan ekonomi. Bahwa kegiatan ekonomi itu ada berapa macam, Setia? Ada 3. Bagus. 1, Hamsina. Konsumsi. Oh, 1 produksi, 2 Mirza. Produksi. Mantap, Konsumsi, 2 Bu. konsumsi, 3 Nur. Distribusi. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum kita memulai belajar hari ini, Ibu adakan asesmen diagnostik. Coba dicek di WA grupnya, sudah masuk linknya? Sudah. Baik, di sana ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran itu lebih penting daripada nilai yang besar. Ya. Baik, hitungan hitungan ke-10, asesmennya selesai dikerjakan ya. Dimulai dari sekarang. Tik, 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 tik. 1, Selesai. 2, 3, Bentar, Bu. Bentar, belum siap. Bentar, Bu. Cepat. 7, Mutar-mutar Bu, jaringannya nggak 8, bagus. 9, 10. Nggak apa-apa yang jaringannya nggak bagus ya. Nah, itulah kalau kita bekerja dengan teknologi. Kalau teknologi itu say no forgive, nggak ada kata maaf. Jadi makanya kita masih butuh seorang guru ya. Nggak apa-apa yang nggak ada sinyal, nanti dicoba lagi. Baik, dari asesmen diagnostik yang Ibu bagikan tadi sebanyak 5 soal, Ibu harap semuanya nanti mendapatkan nilai yang bagus. Sudah siap belajar? Sudah. Iya. Sudah, Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai sabar ya. Ya, Bu. Sepertinya terjadi gangguan. Tunggu ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai permintaan sambil kita tunggu medianya loading ya. Nah, permintaan ini, topik hari ini akan Ibu ajarkan dengan model PGBL. Apa sih PGBL itu? Adalah Project Based Learning. Setelah kalian belajar, kalian akan diminta untuk menghasilkan sebuah proyek gitu ya. Jadi akan ada hasilnya. Baik, terlihat ya? Ya, Bu. Maksudnya bikin Permintaan. ya Bu. Iya, betul. itu. Benar sekali itu Eva. Kita lanjut ya. Tadi kan tujuan dari rumah ke sekolah adalah belajar. Nah, tujuan belajar ekonominya apa? Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis pengertian permintaan dengan benar secara berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor permintaan dengan benar secara berpikir kritis dan kreatif. Tahu beras? Tahu. Makanan kita kan gitu ya sehari-hari ya. Atau mungkin ada yang memang yang makannya nggak beras, nasi, tapi dia kentang seperti itu. Tapi komoditas utama sembako kita yang dimakan hari-hari itu adalah nasi yang berasal dari beras. Terus. Oke. Baik, coba kita amati slide ini. Gambar apa ini, Hamsina? Beras Bu. Iya, bagus. Maknyus. Gambar beras. Maknyus Maknyus itu, Bu. mereknya. Enak artinya gitu ya. Amati gambar berikut. Pada gambar di atas menunjukkan beras sebagai salah satu jenis sembako yang rentan mengalami kenaikan harga. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Pasar Palimo, Palembang, harga beras tembus sampai 70.000. Harga normal 50.000 per kilo. Bagaimana di tempat kalian? Sama nggak beras mengalami kenaikan? Iya Bu. Iya, betul. Sama, Bu. Pernah berpikir untuk apa nasional? Iya, betul. Pernah berpikir Nasional untuk itu, berubah Bu. jadi makan kentang? Tidak pernah. Iya. Tidak. Baik, sekarang Enak kita lihat kentang, Bu. pertanyaannya ya. Menurut kalian, faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi kenaikan harga beras tersebut? Leni. Cuaca Bu, sekarang cuacanya kemarau. Bagus, tepuk tangan untuk Leni. Bu, Mirja ganggu saya, Bu. Kalau Leni. Nasir, bagaimana dengan Nasir? Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi kenaikan harga beras?
Adanya Nasi persaingan tidak sehat, Bu. karena Persaingan persaingan di tidak antara sehat. Iya, Ya. bagus. Tepuk tangan untuk Nasir. Baik, semua jawabannya Huruf sudah G. bagus. Iya, bagaimana Zul? Huruf G. Ya, silakan. Oh, si Mirja itu, kakak Mirja ganggu-ganggu. Iya, nggak apa-apa ya. Mungkin begitulah dia ya. Kalau tidak ganggu orang, tidak fokus dia belajar. Semangat ya. Lanjut. Apa itu permintaan? Coba, apa itu permintaan Setia? Permintaan adalah keseluruhan barang dan jasa yang diminta oleh konsumen, Bu. Mantap. Tepuk tangan untuk Setia. Benar ya, Bu, izin ke permintaan yang belakang, Bu, telah ya. dikatakan Bentar, Bu, oleh ya. Setia. Oh ya, hati-hati ya Mirza. Bukan mau Ya. janjian ya. Ya, jadi itu yang pengertian permintaan yang telah dikatakan Setia itu sudah bagus ya. Lanjut. Jadi kalau kita kaji secara lengkap, apa sih pengertian permintaan? Yuk kita simak. Permintaan itu nanti kata lainnya adalah demand, yaitu keseluruhan jumlah barang dan jasa yang bersedia diminta atau dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Coba dibaca ulang, Nur. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang bersedia diminta atau dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Baik, bagus. Nah, itu permintaan, pengertian permintaan. Jadi tadi kata Nasir tadi kan beras tadi naik karena persaingan yang tidak sehat gitu. Terus karena musim kemarau, Bu, kata Leni. Nah, jadi dimulai dari pengertian ini bagaimana kita memahami permintaan kita terhadap beras. Lanjut ya. Sebelum saya lanjut, anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan tentang pengertian permintaan? Ayo bertanya. Tidak, Bu. sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, di dalam permintaan itu nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebagaimana pertanyaan di awal tadi, yang gambar beras mereknya Magnus gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang substitusi. Substitusi itu apa, Hamsina? Pengganti, Bu. Pengganti seperti siapa? Contohnya, Hamsina. Gula pasir dan gula merah, Bu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kalian makan di restoran, itu kan ada namanya brown sugar. Jadi kalau kita tidak bisa meminum dengan gula putih atau gula pasir, itu memakai brown sugar. Itu substitusi. Mantap sekali Hamsina ya. Kemudian harga barang komplementer. Harga barang komplementer itu yang bagaimana, Saipul? Kalau Saipul tidak ada, boleh tolong dibantu, Zul. Saya, Bu, saya. Oke, Nasir. Bagaimana Nasir? Kalau komplementer itu yang bagaimana? barang pengganti, Bu. Barang pengganti. Contohnya apa, Nasir? Misalnya barang pelengkap Misalnya komplementer. yang saling Bensin dengan mengganti. motor, Bu. Bensin dengan motor, itu pelengkap ya. Kalau Nur, apa contoh komplementer, Nur? Kalau pingin enak, makan es teh itu harus ada teh dan gula, Bu. Iya, betul. Jadi contohnya es teh dengan gula. Satu lagi contoh komplementer. Apa contoh komplementer, Zul? Yang saling melengkapi, bukan antara aku dan kamu. Nah, ayo apa? Kopi dan gula, Bu. Oh, Eva, ya Kopi boleh sama Eva kopi dulu sama coba. gula. Kompor sama gas. Kompor dengan gas. Iya, kalau kompornya nggak ada gas, nggak hidup. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, faktor yang kedua yaitu jumlah pendapatan. Setia, kenapa pendapatan menjadi faktor permintaan? Coba. Karena kalau pendapatan orang itu meningkat, otomatis dia bisa beli lebih banyak dari apa yang sebelumnya. Sehingga Baik. permintaannya juga meningkat. Mantap. Kalau contohnya apa nih yang secara nyatanya? Contoh misal, uang jajan, ya kan? Nah, contoh ketika uang jajan kita sebesar 10.000, maka kita terbatas nih jajan di kantinnya. Permintaan somainya cuma bisa 10.000 harganya. Tapi ketika uang jajan kita jadi 20.000,
Nah, kita bisa beli somainya senilai 20.000. Jadi Iya, permintaan somainya betul. meningkat. Masya Allah, bukan berarti beli somai dengan abang-abangnya gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi ketika uang jajannya 10.000, bisanya cuma 10 biji Somai. somai. Kalau 20.000 berarti dapat 20 biji 20 somai ya. Ada yang mau jadi pedagang somai di sini? Jadi bawah somainya aja, Bu. Oh gitu, baik. Bagus ya, jadi tukang somai ya, berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru. Oh, baik, pemahamannya tentang permintaan, berarti hari ini ada pengertian permintaan, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak, Bu. Tidak Cukup, ada. Bu, Kita jelas. lanjut ya. Terlihat videonya, coba disimak. Terlihat, Bu. Ke informasi lainnya pemirsa, menjamurnya penawaran pinjaman online, baik legal maupun ilegal, menggoda banyak orang untuk menggunakannya sebagai solusi masalah keuangan. Kemudahan persyaratan hingga proses pencairan yang didapat di awal menjadi petaka saat nasabah telat membayar. Tak sedikit yang frustasi karena terus diteror, ada pula yang akhirnya memilih melakukan tindak pidana demi melunasi utang. Pinjaman online kini menjadi salah satu jalan pintas bagi sebagian orang untuk mendapatkan uang dengan cepat dan tanpa syarat yang berat. Tak seperti layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi simpan pinjam, berbagai perusahaan fintech di tanah air menawarkan produk pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah. Baik. Dari video tadi yang telah kalian tonton, Nurholifah. Ada Nurholifah? Apa, Ibu? Apa pendapatmu mengenai video tadi? Semakin maraknya masyarakat melakukan pinjaman lewat online, Ibu. Mantap, bagus sekali ya Nurholifah ya. Baik, kalau Eva apa yang telah didapat dari video yang ditonton tadi? Maraknya pinjol karena manusia ingin memenuhi semua kebutuhannya atau keinginannya, Bu. Betul. Apakah Eva ingin semua kebutuhannya terpenuhi? Kepengen, Bu. Kepengen. Iya, manusiawi ya. Tapi apakah semuanya harus? Tidak, Bu. Tidak, pintar. Harus sesuai kemampuan, Bu. Bagus, Setia. Harus sesuai kemampuan. Kalau menurut Setia, bagaimana pendapat Setia tentang video barusan? Pendapat saya terkait dengan video itu, berarti literasi keuangan masyarakat Indonesia yang harus diperbaiki. Karena yaitu tadi, mereka cenderung tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ingin Baik. permintaannya tuh semua dipenuhi secara instan, salah satunya dengan pinjol. Padahal masih Baik. banyak cara lain. Bagus. Literasi keuangan itu yang bagaimana, Setia? Coba, mungkin teman-temannya masih bertanya-tanya nih. Literasi keuangan adalah kemampuan dia untuk mengelola keuangan. Misal, tadi kan dia kebutuhannya banyak nih, ya kan? Tapi, ya tadi manusiawi, pengen semuanya dipenuhi. Tapi ternyata kan kemampuan kita terbatas. Maka, solusinya harusnya dia tidak melakukan pinjol. Solusinya adalah dia melakukan skala prioritas, kemudian dia mungkin menabung, belajar berinvestasi untuk menambah penghasilannya. Begitu, Ibu. Kita kasih applause untuk Setia Putri ya. Wah, luar Hidup biasa Setia. sekali Setia Putri. Iya, Mirza, benar sekali kata Setia Putri Setia tadi. padamu. Sekarang kita lihat ke slide sebelumnya. Nah, dikatakan bahwa tadi kata Setia kan jumlah pendapatan kalau uang jajannya 10.000, somainya 10 biji. Iya, disesuaikan ya. Kemudian jumlah dan karakteristik penduduk, faktor yang ketiga. Dan selera masyarakat, kemudian ada prediksi di masyarakat. Kata Setia tadi, buatlah skala Prioritas. skala prioritas. Benar sekali ya. Coba Mirza, apa pendapat Mirza Ya, tentang Bu. video barusan? Video tentang pinjol ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Pinjol itu kalau lihat berita-berita itu Bu, banyak bikin orang jadi miskin, Bu. Iya, betul. Terus? Karena pinjem terus tidak tahu sistemnya seperti apa, akhirnya bunganya berbunga-bunga-bunga. Seperti Iya, di betul. berbunga-bunga, Bu. Kalau menurut Leni, jadi jahat nggak pinjol itu?
Jahat banget, Bu. Iya, betul. Bunganya Kalau besar. betul Malah ya. ini. Kalau menurut Nur, Ibu, ya baik. Ibu izin kamar mandi. Iya, betul. Bukan janjian lagi sama si Mirza tadi ya. Ya, ikan Ya, hiu, Bu. ikan cucut, Sukanya yuk maju. kita lanjut. Nah, tadi videonya sudah ditonton. Sekarang kita akan bekerja secara kelompok. Nah, kelompoknya kita bagi ya. Ya, Bu. Oke, kelompok 1 ada Zul, Nasir, dan Setia. Zulnya tadi ke WC, nanti kita sampaikan kembali ya untuk menyamakan. Kelompok kedua itu ada Mirza, Saiful, dan Hamsina. Ya, Bu. Kelompok ketiga itu ada Leni, Eva, dan Nur. Ibu harapkan ketiga kelompok dan masing-masing individu bekerja secara sportif ya. Jangan Ya, Ibu aku Bu. bagian yang mendanai, jangan ya. Oke, apa yang harus dikerjakan, Bu? Baik, kita lihat. Nah, ini yang harus dikerjakan. Jadi tema proyek kita tadi sudah Ibu jelaskan di awal, belajar menggunakan model PGBL. Tema proyeknya yaitu kebutuhan pembiayaan. Setia tadi mengungkapkan tentang tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan seseorang ya. Jadi kelompok 1 itu mengenai permintaan masyarakat terhadap Ya, Bu. pembiayaan melalui koperasi. Tadi contohnya sudah ada di video ya. Kemudian kelompok B yaitu kelompok 2 permintaan masyarakat terhadap pembiayaan melalui leasing. Nah, jadi dia ini hampir sejenis. Kemudian yang C adalah permintaan masyarakat terhadap pembiayaan melalui fintech. Tadi ada di awal video disebutkan. Yang harus dikerjakan setelah kalian sudah memahami temanya yaitu adalah cari artikel terkait tema di atas, kemudian di print out. Ya, sudah dicari, kemudian bagaimana kondisi terkait 3 hal di atas. Tadi kan dari video tadi ada Mirza, ada Setia, ada Leni, ada Nur, itu sudah mengemukakan kan bahwa pinjol itu kata Leni jahat Bu, bunganya naik. Harusnya Bu kita melakukan skala prioritas kata Setia seperti itu kan. Nah, sekarang kaitkanlah artikel tadi dengan keadaan yang sekarang gitu ya. Kemudian yang keempat, sajikan dalam bentuk infografis menggunakan aplikasi Canva. Nah, infografisnya ini dicari di Canva. Semuanya Ibu yakin sudah bisa ya, karena di pelajaran yang lalu-lalu kita sudah sering menggunakan aplikasi Canva. Jadi produk kita itu nanti yang pertama adalah artikelnya di print out, kemudian yang kedua adalah infografis yang terdiri dari bagaimana kondisi ya dari topik kalian dikaitkan dengan topik permintaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan. Bu, Iya, saya silakan nanya, Zul. infografis itu kayak mana ya? Infografis itu nanti cukup dituangkan di dalamnya berisi tentang bagaimana kondisi terkait antara artikel Zulkhairah yang sudah kelompok Zulkhairah tadi dapatkan dengan materi hari ini. Nanti di situ dicari di Canva, dia punya template-nya, template mengenai infografis. Bagus. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya itu sudah Ibu kirim di WA grup ya. Tolong Mirza dilihat. Ya, Bu. Ya. Nasir, tolong diingatkan temannya itu LKPD-nya sudah ada. Baik. Nanti kita lanjutkan pekerjaannya. Setelah itu kita evaluasi dulu ya. Jadi sebelum Ya, kita Bu. mengevaluasi, LKPD-nya nanti kita lanjutkan. Sekarang kita evaluasi dulu. Evaluasinya ada 2 soal. Kita jawab secara terbuka ya. Ya, Nomor Bu. 1, Hamsina. Menurut Hamsina, apa akibat ditimbulkan dari kenaikan harga beras? Kalau Hamsina belum siap, boleh ke Hamsina lagi Mirza. ke toilet, Ibu. Iya, baik. Mirza? Ini kan namanya evaluasi, Bu. Iya, Lebih betul. pasnya sama Eva Octavia aja, Bu. Betul. Tapi kalau Ibu Iya, maunya ke kamu Mirza kayak gitu, gimana? Mirza. Silakan yuk, Mirza yuk. Apa akibat yang ditimbulkan dari kenaikan harga beras, Mirza? Iya, harga beras banyak orang yang tidak mampu beli, akhirnya makanya bukan beras, Bu. Iya, betul. Makannya Jadi, mungkin jagung. betul. Kalau Mirza Nggak kaitkan dengan terbeli, Ibu. iya, Nggak betul. terbeli. Jadi Mirza, kalau Mirza kaitkan dengan faktor ekonomi gimana? Ya, inflasi dong terjadinya. Harga beras naik, akhirnya Inflasi. harga-harga yang lain juga ikut menaik. Baik, Permintaan bagus. beras Ya, menurun, Eva ya. Bu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Mirza kaitkan sekarang dengan faktor permintaan, Ya, otomatis permintaan berasnya
turun dong Bu. Betul. Terus Sementara uang saku saya juga turun deh iya akhirnya. betul. Atau Mirza mau ganti berasnya dengan makanan yang lain? Jagung Bu. Jagung, karena Iya. mengingat tadi faktor permintaan salah satunya adalah Ya harga tadi Ada Bu. barang pengganti. ih, Barang mantap pengganti. sekali Nur. Tepuk tangan untuk Nur. Substitusi. Kita tepuk tangan dulu untuk Nur ya. Good Oke. job. Bu. Bagus Mirza, mantap. Yang kedua, Mantap. Eva, deskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Satu, barang substitusi. mantap. Dua, Barang Eva. komplementer. hebat. Tiga, Selera. mantap. Empat, Jumlah penduduk. luar biasa. Tepuk tangan untuk Eva. Nah, artinya anak-anak ibu sekalian sudah mengerti mengenai topik hari ini ya. Sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Cukup Karena, Ibu. karena kata pepatah, malu bertanya sesat di Jalan-jalan Di Ibu. oh luar. gitu ya. Bukan Jalan-jalan. oh gitu. Kalau kata pepatah saya zaman dulu, kalau malu bertanya tak bisa pulang ke rumah, itu ya. Kalau banyak bertanya Jalan-jalan. bikin kesel orang, Bu. Oh gitu, harus sabar ya. Inamal ma'aso sobirin. Lanjut Malu ya. bertanya karena sakit gigi Bu. Oh begitu. Itu Makanya kalau sikat bisa. gigi Mirza. Baik, lanjut ya. Sekarang kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Se. Semangat. Semangat. Hebat semua anak 10-1 ya. Lanjut ya. Nah, sekarang dilihat. Bagaimana pemahaman kalian setelah belajar materi permintaan hari ini? Pollingnya melalui WA Group. Dimulai dari sekarang. Wah, sepertinya di sini banyak yang mengerti ya. Pengertian permintaan, kemudian faktor-faktor permintaan. Baik, sebelum Ibu tutup, jangan lupa tugasnya tadi kita lanjutkan ya di LKPD ya. Ya Bu. Yuk kita Siap, kerja Ibu. secara kelompok. Lima menit lagi waktu pertemuan kita berakhir. Nah, nanti jangan lupa artikelnya tadi di print, kemudian disajikan dalam bentuk info. Grafis. Ih, mantap, infografis dan akan dipresentasikan minggu Depan. depan. Semangat ya. Baik, Semangat. semangat. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, baik, tolong dibaca dulu Nasir. Kesimpulan permintaan adalah permintaan atau demand keseluruhan jumlah barang dan jasa yang bersedia diminta atau dibeli pada berbagai tingkat harga dan waktu dan tempat tertentu. Kemudian faktor-faktor permintaan, harga barang substitusi dan komplementer, jumlah pendapatan, jumlah dan karakteristik penduduk, selera masyarakat, kemudian yang kelima prediksi di masa mendatang. Baik, tepuk tangan dulu untuk Nasir. Nasir. Ada Leni? Nasir. Tolong dibaca dulu Leni. Ya, kesimpulan dari faktor-faktor permintaan yaitu satu, harga barang, substitusi dan komplementer. Yang kedua, jumlah pendapatan. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, prediksi di masa mendatang. Bagus. Yuk kita simpulkan sama-sama. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Permintaan adalah keseluruhan barang dan jasa yang tersedia diminta yang dibeli pada pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor permintaan ada 5. ada 6, Yang ada nomor 3 tidak ada Bu. ada Nomor lima. 3 jumlah ada Iya, 5 ada Ibu. 5 pintar. Ada 5. 1 harga barang substitusi Substitusi dan komplementer. Dua, Jumlah pendapatan. ada jumlah Tiga, dan jumlah karakteristik karakteristik penduduk. penduduk. 4 selera masyarakat. Selera. 5 Prediksi di masa 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 akan datang. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya, minggu depan kita presentasi. Siap Ibu. Ya Bu Guru.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Baca Oke, telurku tepuk ya tangan Allah. untuk Bu Rizky. Masya Allah. Selesai juga. Baiklah, untuk observasi yang pertama, Ibu Setia. Dulu Oke, ya, Bu baik. Setia. Ya. Pada Bu Setia. Boleh Selamat Bu pecat-pecat Zul sudah telur. menyelesaikan peer teaching hari ini. Kok Besok Bu aku Zul, Bu Rizky. besok Jujur aku Bu Rizky, ukom Bu ya Rizky. Sudah Allah. gagal fokus, sudah sore. Oke, Di dimulai ya. hati dia cuman buzul dia. Enggak dong, semua ada di hatiku. Asik. Ya Allah besok aku ukom. Oke, kita mulai ya Ibu Rizky. Siap. Oke, peer teaching Bu Rizky sudah bagus, good Amin. job, Berkat perfect. doa Bu Setia. Oke, Masya Allah, makasih Bu tapi Setia. mungkin ada catatan boleh ya? Iya boleh nggak apa-apa. Ya, semoga berkenan. Berkenan dong. Ya, yang pertama itu adalah, oke, yang pertama adalah ketika menarik kesimpulan. Ketika menarik kesimpulan, tadi kan di akhir itu Bu Rizky udah tulis ya, kesimpulannya tuh apa, anak-anak Iya, suruh betul. baca. Mungkin bisa dicoba bagaimana kita menjaring jawaban anak-anak dulu. Jadi Siap. anak-anak yang menyimpulkan, apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Iya betul. Gitu. Terima kasih Bu. Kemudian yang kedua adalah ini, kalau tadi di awal kita langsung membahas ya, Bu Rizky membahas faktor-faktor permintaannya ada apa aja gitu. Nah, bagaimana kalau ini usulan ya, sifatnya Iya, usulan, nggak apa-apa, tapi nggak kembali lagi apa-apa. nanti terserah sama Bu Rizky. Bagaimana kalau diputar gitu. Jadi poin-poin faktor permintaan itu tidak muncul di awal. Jadi biarkan anak-anak menemukan sendiri faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan melalui tadi diskusi kelompoknya. Nanti di akhir, setelah kita dengerin nih faktor-faktor permintaan versi mereka, kan mereka pasti mencari ya, baik dari video dari Bu Rizky maupun sumber literasi yang lain. Siap. Nah, nanti di akhir baru kita simpulkan secara bersama-sama sekaligus menyamakan persepsi. Ini loh faktor-faktor permintaan yang ada itu. Oke. Terima kasih Bu Rizky, cukup itu aja. Sama-sama. Maksudnya biar lebih kelihatan student centernya gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu Setia. Selanjutnya saya yang observer. Masya Allah, sudah selesai ya Bu Rizky, sudah plong ya Bu Rizky. Oh iya, Ibu Zul, berkat doa Ibu Zul. Iya. Muntah-muntah enggak tadi waktu lagi apa? Enggak, cuman mual aja. Iya, iya. Iya, enggak Semangat. apa-apa. Semangat Ibu hamil. Aduh, Oke, selalu ini. untuk Pengantin Ibu baru ya? Rizky, Enggak semua dong. sudah bagus. Udah 8 tahun. Cuman ada sedikit aja catatan tambahan Siap, Bu. dari Siap, Ibu siap. Setia juga. Dari pemaparan Ibu, antara penutup tadi dengan isi itu tercampur Ibu gitu ya. Waktu evaluasi dan refleksi seharusnya diselesaikan aja dulu LKPD-nya karena waktu kita sudah selesai ya gitu. Jadi tidak berbalik-balik gitu. Mungkin Oke, itu siap. ya, mungkin itu ya. Iya. Kemudian untuk video, Masya Allah, ini perdana kita terdengar suara videonya ya. Luar biasa. Tips Bu Rizky, Iya, tips-tips. Enggak, itu Masya. tuh tadi Iya. awalnya nyanyi suami kan. Aku tuh nggak baca WA dia. Aku tanya, Mas gimana ngidupinnya? Nah, tadi yang pas aku share screen tadi kan. Nah, pas di share screen kan ada di sebelah kiri itu ada tulisan share audio katanya gitu. Iya. Terus sama suamiku ditanya, udah bisa gitu. belum? Kata dia, aku nggak tahu. Aku bilang, aku belum presentasi. Ini baru mau presentasi. Semoga aja bisa. Aku bilang, kalau misalnya Ya, nggak bisa, aku udah alhamdulillah. nyiapin speaker eksternal. Aku bilang, aku juga nggak tahu Bu kalau bisa. Benar-benar Iya, spekulasi biasanya kan aku pada tadi. Bisa klik share Iya, video ya? share audio Oh, di Iya. sebelah share kiri. audio. Kan kita sudah pencet yang share itu, yang hijau itu ya. Nah, kita lihat Iya. ke sebelah kiri ada share audio. Oh, Oke, oke. bagi yang Kalau lain audio itu itu udah jadi pasti tips sama ya. screen-nya kan? Iya Sama betul. Iya. Iya gambarnya udah sama udah layar. ya? Aku Oh, spekulasi iya. aja tuh udah Oke. pasrah, udah Thank ngedeketin you, Masya Bu speaker. Rizky Allah. infonya. Aku udah pakai speaker Iya. eksternal. Takut nggak hidup. Oke, Ibu Rizky. Jadi itu aja. Kemudian untuk evaluasi Ibu Rizky, kalau bisa biar anak-anak berpikir kritis itu tidak ditanyakan satu-satu gitu. Jadi untuk yang lain kan diem gitu kan. Bagus pakai media aja, apakah itu Google Form atau apa. Jadi kan nanti Ibu Rizky bisa melihat evaluasi dari anaknya. Mungkin Baik. itu saja dari saya, Bu Rizky. Siap Ibu. Oke. Iya, boleh ditanggapin nggak Bu? Oh, boleh.
Baik, terima kasih untuk saran masukannya Ibu Setia dengan Ibu Zulhaira. Untuk Ibu Setia tadi yang untuk faktor-faktor ini tadi ya. Nah, saya itu menampilkannya. Memang tujuannya untuk penjelasannya critical thinking-nya di student center-nya gitu. Oke, itu aja yang mau nanggapinnya. Makasih. Oke, oke. Ya, baik. Oke, ada Ibu Pamong kita. Assalamualaikum. Oh, macet-macet Ibu. Tadi Ibu, putus-putus Ibu. Setelah melihat penampilan ya. Oh, macet. Iya, ini macet-macet dalam Ibu. Oh, iya Ibu. Iya, iya, iya. Saya dalam Jelas, Bu. perjalanan. Iya Jelas, Ibu. jelas, Bu. Ya. Ya, Udah suaranya jelas Ibu. Udah jelas Ibu. Jelas Ibu. Udah. Oke, lihat. Ibu Rizky sudah apa namanya oleh Ibu Zulhaira dengan Ibu Setia ya. Iya Ibu, betul. Iya. Iya, jadi apa yang disampaikan ya itu Ibu menerima ya saran dari Ibu Setia dan perdana ya tampilan videonya Yang ada suaranya. Ibu, Masya Allah. Sebenarnya aku Masya Allah spekulasi banget sekali. loh Bu. Masya Allah. Bapak Ibu yang Masih terputus Ibu. belum Lagi di jalan. bisa kita berkoordinasi. Iya, lagi di jalan nih, lagi di jalan. Iya. Halo. Ya, Iya Ibu. Iya Ibu. Iya, iya, cukup dari saya. Silakan dilanjut. Mungkin masih bisa ada teman kita yang bisa presentasi. Iya Ibu. Baik, Ibu. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Terima Iya. kasih Ibu. Baik, Ibu. Saya Ini udah langsung. stop share ya. Ini langsung Hati-hati, Ibu, aja ya. Ibu, gak ke Pasahade, Bu. Dipersilakan kalau Ya Ibu. Bapak Ya Ibu. Oke. Stop screen aja Ibu Rizky. Baik Ibu Zul. Baiklah. Kita ke Bapak dulu ya. Assalamualaikum Bapak. Oke. Baiklah, karena waktu kita juga singkat ya untuk berteaching kita, saya pinginnya hari ini semua selesai gitu. Jadi masih ada lagi tinggal 3-4 orang lagi. Mudah-mudahan bisa. Selanjutnya Pak Mirja. Izin stop record ya Bu. Ya.